Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril RS, NIM 1809075038, Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjawab 3 soal UTS ujian tengah semester dari mata pelajaran kecerdasan buatan. Sebelum itu saya akan membacakan tentang kode etik akademik. Nah, ini karena saya tidak ada tempat printer di sini, jadi saya menulisnya di kertas. Ini tulisannya kode etik akademik, yang udah ada nama saya, NIM saya, sama tantangan saya. Kali ini saya akan membacakannya. Saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Nah, sekali lagi di sini sudah ada nama saya, NIM saya, sama tantangan saya. Soal nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu ada 5 pilihan di sini. Yang pertama, bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar, bekal pengetahuan dan software, database dan software terbaru dan kemampuan menalar. Di antara 5 pilihan ini, pilihan kedua yang benar. Kenapa? Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Kecerdasan buatan itu tidak dapat berpikir sendiri, jadi harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu, dan dia tidak bisa melakukan penalaran jika belum diberikan perintah-perintah. Jadi kecerdasan buatan itu harus dibekali dengan pengetahuan dan diberikan oleh perintah-perintah, dan dari perintah-perintah tersebut dia akan melakukan penalaran sehingga menemukan solusi terbaik. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, kecerdasan buatan bersifat permanen. Terus kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Yang kedua, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Kecerdasan alami kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kecerdasan buatan pemikiran dapat digunakan secara luas. Kecerdasan alami kemampuan berpikir terbatas. Yang keempat, kecerdasan buatan kemampuan berpikir terbatas. Kecerdasan alami pemikiran dapat digunakan secara luas. Yang terakhir, yang keempat, kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Kecerdasan alami menggunakan pengalaman secara langsung. Di antara di antara 5 pilihan ini, yang salah adalah yang bagian ketiga, yaitu bagian C. Kecerdasan buatan pemikiran dapat digunakan secara luas, dan kecerdasan alami kemampuan berpikir terbatas. Itu terbalik. Yang betul adalah kecerdasan buatan itu pemikirannya terbatas, hanya sesuai dari perintah-perintah yang kita berikan. Kalau kecerdasan alami itu bersifat luas, kita dapat menggunakan pemikiran kita secara lebih luas lagi. Oke, lanjut lagi ke soal ketiga. Kali ini saya akan membacakan soalnya. Soal ketiga, terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberang ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Untuk jawabannya,
uh, akan saya jelaskan sebagai berikut. Ya, berikut adalah jawaban dari soal nomor 3. Kita akan menggunakan 3 perumpamaan ini, X, Y, dan Z. Diketahui X jumlah dokter di sisi kiri sungai, Y sama dengan jumlah kanibal di sisi kiri sungai, Z jumlah kapal di sisi kiri sungai. Jika 0 berarti kapal berada di sisi kanan sungai. Berikut ini adalah state awalnya. Ini adalah state goal kita, berarti tujuan kita. Jadi di sisi kiri dokter kanibal dan ini kapalnya ada berada di sisi kanan sungai. Semuanya dapat menyeberang. Dan ini tiga dokter, 3 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Ini adalah state awal kita. Dan angka-angka ini adalah semua kemungkinan yang akan terjadi selama proses penyeberangan itu. Kita ambil contoh saja yang ini. 1 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kanan. State-nya seperti ini. Berarti state ini dapat digunakan karena di sisi kiri ada 1 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Di sisi kanan ada dua dokter, 2 kanibal, dan kapalnya di sisi kanan. Seperti itu. Nah, yang saya tandai ini state tidak diperbolehkan karena jumlah kanibal lebih banyak dibandingkan jumlah dokternya, sehingga kanibal dapat memakan dokternya. Seperti ini contohnya. 1 dokter, 0 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Berarti di sisi kanan itu ada 2 dokter dan 3 kanibal. Nah, hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar aturan. Jika di salah satu sisi kanibal lebih banyak daripada dokter, maka dokter akan dimakan. Seperti itu. Ini ada beberapa state yang tidak diperbolehkan. Yang ini 2 dan ini ada 4. Lalu di sebelah ini ada 4 lagi, dan ini ada 2 state lagi yang tidak diperbolehkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan apa saja yang terdapat pada soal ini. Yang pertama, peraturan ini dimaksudkan juga seperti apa saja yang dilakukan oleh selama proses permainan ini. Yang pertama, 1 dokter menyeberang ke sisi kanan sungai. Yang kedua, 2 dokter menyeberang ke sisi kanan sungai. 1 kanibal menyeberang ke sisi kanan sungai. 2 kanibal menyeberang ke sisi kanan sungai. 1 dokter dan 1 kanibal menyeberang ke sisi kanan sungai. 1 dokter kembali ke sisi kiri sungai. 2 dokter kembali ke sisi kiri sungai. 1 kanibal kembali ke sisi kiri sungai. 2 kanibal kembali ke sisi kiri sungai. 1 dokter dan 1 kanibal kembali ke sisi kiri sungai. Nah, untuk algoritmanya seperti ini saya ilustrasikan penyelesaian algoritma BFS. BFS ini kita coba satu-satu. Jika satunya tidak bisa, kita akan ke tetangga sebelahnya. Seperti itu. Jadi dari awal sini kita mulai dari ini state awal kita. Terus ini ada 5 jalan. 5 jalan awal yang kita diberikan. Pertama ini 2 dokter, 3 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Ini jelas tidak bisa karena jumlah kanibal lebih banyak dari jumlah dokter. Dan ini juga 1 dokter, 3 kanibal yang tidak diperbolehkan. Yang ini 3 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, ini masih diperbolehkan. 3 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Dan ini juga 2 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Ini masih diperbolehkan. Terus setelah itu ada dua state ini yang kita akan perlebar lagi. Nah, ini menghasilkan 3 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Yang ini 2
2 dokter, 3 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Ini tidak bisa dilakukan lagi karena uh, kanibal lebih banyak daripada dokter. Nah, dari sini kita akan perlebar lagi. Ada 3, yaitu ini, 1 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Ini tidak diperbolehkan karena jumlah kanibal lebih banyak. Dan ini juga ada tiga dokter dan semua kanibal ada di seberang. Ini masih diperbolehkan karena kedua sisi seimbang. Yang ini 2 dokter, 1 kanibal. 1 kanibal. Ya. Terus yang hanya bisa digunakan adalah ini. Terus kita akan perlebar lagi. Ini 3 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Ini digunakan, terus kita perlebar lagi jadi satu dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kanan, dan dua dokter, tidak ada kanibal dan kapal di sisi kanan. Ini tidak bisa karena di sisi sebelahnya jumlah kanibalnya lebih banyak daripada jumlah dokternya. Dan ini ada 4 kemungkinan yang terjadi. Ada 2 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Ini tidak bisa. 1 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sisi kiri tidak bisa. 1 dokter, 3 kanibal tidak bisa. 2 dokter dan 2 kanibal. Ini bisa. Dan diteruskan lagi, ada 2 kanibal, dan di sisi seberang ada 3 dokter dan 1 kanibal. Berarti ini masih bisa. Ada 3 kanibal dan kapal di sisi kiri. Ini masih bisa. Terus ada 1 kanibal di sisi kiri, dan di sisi seberangnya ada 3 dokter dan 2 kanibal. Ini masih bisa. Jadi ini dibagi jadi 2 cabang. Ada 1 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Ini ada 2 dokter dan ada 2 kanibal dan 1. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang tadi kita sampai di sini. Dan ini adalah state goal kita di algoritma DFS. Terus kita lanjutkan lagi ilustrasi penyelesaian dengan algoritma DFS. Kalau DFS ini kita coba satu-satu, kalau tidak ada cabangnya kita lewatkan gitu. Dan ini kita coba dari sini. Ini lebih banyak kanibalnya, kita coret. Ini lebih banyak kanibalnya, ini juga, dan ini seimbang. Tapi ini terlebih dahulu yang ada penyelesaiannya, jadi kita hiraukan saja ini. Kita lanjut lagi ke sini. Ada 3 kanibal, 3 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sebelah kiri. Di sini ada tiga percabangan di bawahnya saat di expand. Ya, ini ada 1 dokter, 2 kanibal. Ini tidak bisa karena kanibalnya lebih banyak. Terus yang ini 2 dokter dan 1 kanibal. Tapi di sisi sebelahnya ada 1 dokter dan 2 kanibal. Tidak bisa karena kanibalnya lebih banyak di satu sisi. Yang ini ada 3 dokter, tapi di sisi kanan di seberangnya ada 3 kanibal, jadi seimbang aja. Terus ini di expand dapat ini 3 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sebelah kiri. Ini diperlebar lagi menjadi 2 pilihan. Ada 2 dokter dan 3 kanibal di seberang. Ini tidak bisa karena di sisi seberang kanibal lebih banyak. Terus yang ini ada 1 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kanan. Ini diperlebar menjadi 4 bagian, dan di 3 ini kanibalnya lebih banyak dibandingkan dokternya, jadi tidak bisa. Dan hanya ada 1 pilihan. Yang ini ada 2 dokter, 2 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Dan ini di expand dapat ini ada 2 dokter, 2 kanibal, dan ini ada 3 kanibal di sisi kiri. Ini ada 1 kanibal di sisi kiri. Terus ini diperlebar lagi menjadi 1 kanibal, 1 dokter, 1 kanibal, dan kapal di sisi kiri. Yang ini 2 kanibal dan kapal di sisi kiri. Ini tidak bisa karena kanibalnya lebih banyak dibandingkan dokternya. Dan ini adalah set goal kita. Yang ini tidak bisa karena kanibal lebih banyak dibandingkan dokternya. Dan ini
ada goal kita. Semua tiga kan ibarat tiga dokter berada di sisi kanan, di seberang sungai maksudnya. Gitu. Demikian adalah penjelasan saya tentang tiga soal UTS kecerdasan buatan.